Pemirsa, viral unggahan video keluhan warga di Surabaya terkait kebisingan suara dampak aktivitas lapangan padel. Ya, dalam video tersebut warga mengeluh suara bising yang berada tepat di sebelah rumahnya hingga mengganggu jam istirahat. Video viral di media sosial direkam Felicia Kartika, salah seorang warga perumahan The Dharma Indah, Regency Surabaya yang terganggu kebisingan suara aktivitas di lapangan padel. Lokasi Atlas Padel Surabaya yang berada tepat di samping rumahnya menimbulkan kebisingan yang mengganggu. Pasalnya aktivitas di lapangan padel sudah dimulai sejak pukul 6 pagi hingga 10 malam. Waktu bangun tidur pagi, itu sudah kita dibangunkan oleh suara rame, teriakan-teriakan sama pakpok itu terus dan keras sekali. Jadi kan gimana ya, orang bangun tidur kaget gitu. Saya mesti pening, sakit kepala, migrain, dan sampai 1 hari itu jadi nggak produktif lah. Keluhan dari Felicia Kartika ini langsung mendapat respon dari pengelola Atlas Padel Surabaya. Pengelola padel memasang peredam suara di lapangan 5 yang bersebelahan langsung dengan rumah warga. Ini merupakan solusi yang bisa kami lakukan untuk mengatasi kebisingan yang mungkin keluar dari activity padel ini. Memang sebelumnya dari perhitungannya itu direncanakan di tanggal 29 Mei ini selesai. Tapi melihat dengan kondisi tingginya yang sangat tinggi, lalu luasan yang ditutup juga lumayan luas, tentu kami tidak ingin eksekusinya berjalan asal-asalan. Pihak pengelola padel yang meminta maaf dengan ketidaknyamanan tersebut juga berharap permasalahan ini bisa diselesaikan melalui mediasi dengan warga. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang lansia di Tangerang, Banten disekap dan diikat selama 17 jam. Diduga aksi penyekapan itu karena masalah utang piutang. Seorang pria lansia berusia 53 tahun warga Cibodasari, Kota Tangerang ditemukan polisi dalam kondisi lemas dengan sekujur tubuh terikat tali selama 17 jam. Dari pemeriksaan polisi, korban disekap dan mengalami intimidasi menggunakan senjata tajam. Aksi penculikan ini bermula saat korban bersama istri sedang berkemas untuk pindah rumah. Saat sang istri lengah, korban tiba-tiba dibawa paksa oleh 2 orang pria menggunakan sepeda motor. Pihak keluarga baru mengetahui korban disekap setelah menerima pesan singkat berisi foto dan video korban. Polisi yang mendapat laporan berhasil mengidentifikasi dan segera melakukan penyelamatan. Diduga aksi penyekapan ini dilatar belakangi masalah utang. Penyekapan itu disebabkan adanya utang piutang. Nilai totalnya kurang lebih ada 30 juta. Itu yang menjadi penyebab terjadinya penyekapan. Saat ini pelaku dalam pemeriksaan di Polsek Jatiwung, saat ini kami dalami penyebabnya apa sampai dia melakukan. 2 pelaku yang merupakan ayah dan anak ini telah diamankan petugas kasus dugaan pengancaman dan penyekapan. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengedar sabu lari dengan tanpa busana saat digerebek polisi di Kendari, Sulawesi Tenggara. Ya, setelah terlibat kejar-kejaran, polisi akhirnya berhasil bekuk pelaku. Tadi diganti juga di iNews. Tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Kendari menggerebek rumah pengedar narkoba jenis sabu di Kelurahan Poasia, Kendari, Sulawesi Tenggara. Saat polisi mendobrak pintu rumah, pelaku kabur melalui pintu belakang dalam kondisi telanjang bulat. Polisi melakukan pengejaran melepaskan tembakan peringatan untuk menghentikan pelarian pelaku. Setelah aksi kejar-kejaran, polisi akhirnya meringkus pelaku. Dari penggeledahan ditemukan barang bukti sabu 9 paket plastik benih kecil dan sedang dengan berat total 8,38 gram. Polisi juga mengamankan pelaku lain yang berperan membantu mengedarkan sabu. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, pelaku memperoleh sabu dari seseorang kemudian diedarkan di Kendari dengan cara sistem tempel. Tersangka dia sempat lari lewat samping rumah dan dijebol pintu. Setelah itu lari, kami
buruh dan kami melakukan tembakan peringatan. Setelah itu target kami amankan. Saat ini kedua pelaku beserta barang bukti diamankan di markas Polresta Kendari untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Asdar Zula, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia menggerebek gudang kosmetik ilegal di Kecamatan Kelapa II, Tangerang, Banten. Hasilnya BPOM RI menyita 2 juta produk kosmetik tanpa izin edar yang ada di gudang. Penggerebekan gudang kosmetik yang dilakukan oleh BPOM RI di Kelapa II, Tangerang, Banten, Jumat sore mengamankan sebanyak 2 juta lebih produk dari 956 item kosmetik tanpa izin edar. Temuan tersebut berawal dari proses intelijen BPOM atas laporan pengaduan yang diterima dari masyarakat. Total nilai dari 2 juta lebih produk kosmetik tanpa izin edar ini sebesar 27,6 miliar rupiah. Kosmetik tanpa izin edar ini diimpor dari negara Cina dan diselundupkan melalui jalur laut. Gudang kosmetik impor ilegal. Jumlahnya tentu sangat besar, sehingga di tempat ini sangat jelas terlihat gudang penyimpanan kosmetik impor yang ilegal, yang tidak memiliki izin, tidak memiliki bahkan kandungan dan isi dari semuanya ini kita tidak tahu apa isi. Pemirsa, viral di media sosial seorang wanita diduga menyiramkan air bekas lap kotoran anjing ke jalan di permukiman di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Aksi wanita tersebut membuat warga yang melintas menuju masjid untuk melaksanakan sholat menjadi terganggu. CCTV memperlihatkan saat seorang wanita menyiramkan air di jalanan berulang kali. Warga menduga air tersebut adalah bekas lap kotoran anjing. Aksi ini terjadi di jalan permukiman Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Kejadian yang terus berulang selama kurang lebih 4 tahun ini membuat warga geram. Keributan terjadi lantaran pelaku tetap melakukan perbuatannya meskipun sebelumnya sudah beberapa kali melakukan musyawarah dengan warga. Tapi istrinya tuh sifatnya keras nggak bisa dibilangin sama suaminya. Jadi penyiramannya juga ya udah sesuka hati istrinya. Suaminya udah sering ingetin bilangnya sebegitu. Hasil yang pertemuan itu kan saya sampaikan keluarga juga. Pelaku yang mengaku sempat mendapatkan kekerasan langsung melapor ke Polsek Pasar Kemis. Pihak kepolisian pun kini tengah menyelidiki kejadian tersebut. Itu ya, kami koordinasi juga dengan Binama setempat, bahwasanya di tahun 2025 itu pernah ada kesepakatan bersama, yang mana yang bersangkutan itu di sana untuk tidak membuang air tersebut kepada jalan. Namun dalam hal ini, padahal suaminya sudah mengingatkan terus kepada yang bersangkutan ya, namun tetap dalam ini kami akan melakukan pemeriksaan dan mendalami terkait adanya peristiwa tersebut. Kepada warga, pelaku mengaku bahwa air yang disiramkan bukan air bekas lap dari kotoran anjing, tetapi air sabun bekas membersihkan lantai rumahnya. Pelaku juga mengaku menyiramkan air tersebut ke jalan agar tidak berdebu. Polisi kini sudah memeriksa sejumlah saksi dan masih mendalami kasus ini. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan.